tikus. Tikus adalah hewan pengerat yang hidup di tempat gelap dan lembab seperti saluran air, udang, dan belakang rumah. Mereka lebih aktif di malam hari dan mereka makan membawa kuman serta parasit ke dalam tubuh kita. Ciri-ciri rumah yang ditempati oleh tikus yakni: 1. Terdengar suara di atap-atap rumah dan ataupun langit-langit rumah. 2. Ada kotoran kecil memanjang. 3. Jejak kaki atau ekor di debu. 4. Bau pesing yang menyengat. 5. Makanan digigit dan berserakan. Selanjutnya, penyakit yang ditularkan oleh tikus salah satunya yakni leptospirosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan termasuk dalam kategori zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini sering ditularkan melalui tikus, terutama melalui urin atau air kencing, tikus yang mencemari air tanah atau makanan. Selanjutnya kita masuk kepada gejala leptospirosis. Gejala leptospirosis mirip flu, biasanya muncul 5-14 hari setelah terpapar bakteri dan dapat bersifat ringan hingga berat. Berikut beberapa gejala umum yang perlu diwaspadai. 1. Demam tinggi mendadak. 2. Sakit kepala berat. 3. Nyeri otot, terutama pada betis dan punggung bawah. 4. Mata merah. 5. Mual, muntah atau diare. 6. Kulit atau bagian putih mata menguning. 7. Gangguan ginjal atau paru-paru. Selanjutnya kita akan masuk kepada diagnosis leptospirosis. Diagnosis leptospirosis bertujuan untuk memastikan apakah seseorang benar-benar terinfeksi oleh bakteri Leptospira karena gejala awalnya mirip dengan penyakit lain seperti demam berdarah, malaria, atau tifus, maka diperlukan pemeriksaan menyeluruh. 1. Wawancara medis. Dokter akan menggali riwayat paparan pasien seperti kontak dengan air banjir, lumpur atau got, tinggal beraktivitas di daerah endemis tikus, luka terbuka saat terpapar atau tanah, muncul gejala khas seperti demam tinggi, nyeri otot, dan mata merah. 2. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menemukan tanda-tanda khas leptospirosis. 1. Demam tinggi. 2. Mata memerah. 3. Pembesaran hati atau ginjal. 4. Tanda dehidrasi atau kuning. Selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium. Beberapa tes penting untuk mendeteksi infeksi leptospira. Tes dan rutin menilai kondisi infeksi seperti leukosit meningkat, trombosit menurun, gangguan fungsi ginjal dan hati. 2. Tes antibodi mendeteksi antibodi tubuh terhadap leptospira. 2. Umumnya positif atau pada minggu pertama kedua infeksi. 3. PCR mendeteksi langsung DNA bakteri Leptospira. 2. Akurat dan cepat, ideal pada fase awal penyakit. Dan yang terakhir, uji kultur dilakukan di laboratorium rujukan. Prosesnya lama dan sensitivitasnya rendah tapi sangat spesifik. Selanjutnya kita masuk kepada pencegahan leptospirosis. Leptospirosis dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan bersumber kontaminasi. Berikut langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. 1. Hindari kontak dengan air tercemar, yang dimana jangan bermain atau bekerja langsung di air banjir, got, atau lumpur tanpa alat pelindung. Gunakan sepatu bot dan sarung tangan saat berada di area rawan, sawah, selokan, atau genangan air. 2. Kendalikan populasi tikus. 1. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. 2. Buang sampah setiap hari dan jangan biarkan makanan terbuka. Tutup lubang-lubang di dinding atau lantai yang bisa menjadi sarang tikus. Gunakan perangkap atau racun tikus bila perlu. 3. Jaga kebersihan pribadi. Segera cuci tubuh dan pakaian setelah terpapar air banjir atau lumpur. Bersihkan luka terbuka dengan antiseptik, terutama setelah kontak dengan air kotor. 4. Lindungi makanan dan minuman. Simpan makanan dalam wadah tertutup rapat. Jangan minum air mentah dari sumber yang tidak bersih. Pastikan air minum direbus atau disaring terlebih dahulu. Dan yang terakhir, vaksinasi
pada daerah endemis, vaksin untuk hewan ternak dan pekerja berisiko tinggi tersedia untuk mencegah leptospirosis. Terakhir kita masuk kepada pengobatan leptospirosis. Pengobatan leptospirosis harus dilakukan secara secepat mungkin, segera setelah gejala muncul dan saat penyakit ini dicurigai. Tanpa harus menunggu hasil laboratorium, penanganan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius bahkan kematian. 1. Pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik merupakan terapi utama untuk membuat bakteri Leptospira dan harus diberikan segera mungkin, idealnya dalam 5 hari pertama sejak gejala muncul. Seperti doxycycline, amoxicillin digunakan untuk kasus ringan hingga sedang, bisa diberikan secara oral. Penicillin G, ampicillin digunakan untuk kasus berat, biasanya diberi di rumah sakit dalam pengawasan medis. Selanjutnya kita masuk ke dalam terapi pendukung. Untuk kasus yang berat atau dengan komplikasi, pasien membutuhkan perawatan tambahan guna menunjang pemulihan dan pencegahan kegagalan organ. Salah satunya cairan infus untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi akibat demam, muntah atau diare. 2. Obat penurun dan demam dan nyeri seperti paracetamol untuk mengurangi gejala yang tidak nyaman. 3. Transfusi darah atau trombosit jika terjadi pendarahan atau jumlah trombosit yang sangat rendah. Terakhir, dialisis cuci darah dilakukan bila terjadi gagal ginjal akut. Ketiga, perawatan luka dan kebersihan. Luka terbuka harus segera dibersihkan dengan antiseptik, dirawat secara rutin untuk mencegah infeksi sekunder. Pasien juga dianjurkan untuk istirahat total, menjaga asupan nutrisi cairan untuk mempercepat pemulihan. Sekian dari penjelasan